Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Matematik dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar materi trigonometri. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat. Langsung saja kita masuk ke materinya ya sobat, yaitu trigonometri. Dalam trigonometri nanti yang akan dipelajari adalah sinus, kosinus, tangen, dan teman-temannya. Nah, yang pertama kita pelajari dulu untuk mencari trigonometri di dalam segitiga siku-siku. Yang namanya segitiga siku-siku berarti segitiganya sudutnya ada yang besarnya 90 derajat. Nah, ini 90 derajat namanya siku-siku ya sobat. Nah, lalu kita tuliskan simbol-simbolnya, boleh dinamakan di sini A, B, di sini C. Nah, untuk sudut-sudutnya A, B, dan C. Nah, sekarang sisinya. Yang di depan A kita tulis dengan A kecil, di depan B kita tulis dengan B kecil, lalu di depan C kita tulis dengan C kecil. Seperti itu. Lalu gimana untuk menentukan trigonometrinya sobat? Yang pertama adalah sinus atau biasa disingkat sin. Sin itu rumusnya adalah sisi depan per sisi miring. Jadi di sini kalau kita mencari sin A, maka kita lihat sisi depannya siapa dari A. Sisi depannya si A adalah A kecil, berarti dia A. Per sisi miring adalah sisi yang di depan sudut siku-siku atau sudut 90 derajat ini ya. Di depannya adalah si C. Berarti sin A sama dengan A per C. Nah, setelah sin A ada sin B. Nah, sekarang kita lihat sudutnya B yang ini ya sobat. Nah, sin tadi adalah depan per miring. Berarti depannya si B ini adalah B kecil. Di sini B per sisi miring adalah sisi yang di depan sudut siku. Berarti dia tetap si C ya sobat. Si C. Jadi sin A per C, sin B per C. Untuk sin. Sekarang kita masuk ke cos. Kalau sin itu depan per miring, kalau cos adalah samping per miring. Jadi sisi di samping atau yang di dekat sudutnya per sisi miringnya. Kita cari untuk kosinus A. Cos A, sudutnya ada di sini sobat. Ini sudut A. Nah, sisi yang di depan di dekat A adalah si B. Berarti cos A kita tulis B per C. Sisi miringnya tetap sama ya sobat, karena sisi miring adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Lalu cos B kita cari. Kita lihat sudut B-nya. Ada di sini. Nah, sekarang sisi yang di dekat sudut B itu adalah A kecil. Bukan yang C ya sobat, karena yang C adalah sisi miring. Dia di depan sudut siku-siku. Berarti cos B-nya A per C. Cukup mudah untuk menghafalinya ya sobat. Lalu yang terakhir ada tan. Tan itu singkatan dari tangen. Tangen adalah depan per samping. Sisi depan per sisi samping. Pertama, cari tan A. Depannya si A ada A kecil. Sampingnya si A ada B kecil. Berarti tan A sama dengan A per B. Lalu tan B. Di depan si B besar ada B kecil nih. B kecil per di samping B ada A kecil. Berarti dia B per A untuk tan B.
Setelah mengetahui trigonometri dalam segitiga siku-siku, lalu ada yang disebut dengan sudut istimewa. Sudut istimewa. Yang namanya istimewa berarti sudutnya itu istimewa ya sobat, yaitu nilai trigonometrinya sudah diketahui atau sudah ditetapkan. Nah, sudut istimewa itu ada berapa aja? Ada 0, ada 30, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Ini sudut di kuadran 1 ya sobat, semua di kuadran 1. Nah, nilainya bagaimana untuk sin, cos, tan? Bisa kita buat tabel sobat. Kita buat tabel. Di sini ada nilai trigonometri. Di sini sudutnya ya sobat, 0, 30, 45, 60 derajat, dan terakhir adalah 90 derajat. Nah, di sini trigonometrinya sinus, kosinus, dan yang terakhir adalah tan. Nah, ini kelebihan bisa kita hapus dulu. Yang kelebihannya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, tadi yang namanya sudut istimewa berarti nilainya sudah diketahui atau sudah ditetapkan. Nah, di sini dikasih tahu bahwa sin 0 itu memulainya dari angka yang paling kecil sobat, yaitu 0. Jadi jika ditanya sin 0 derajat, hasilnya 0. Lalu ke depan dia naik sobat, dari 0 ke setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi angkanya naik. Jadi sin 30 setengah, sin 45 1/2 akar 2, sin 60 1/2 akar 3, sin 90 adalah 1. Lalu bagaimana untuk kosinusnya? Untuk kosinusnya adalah kebalikan dari sinus. Kalau kebalikan berarti dia dimulai dari yang besar ke yang kecil. Berarti kita mulai dari 1/2 akar 3, 1/2 akar 2, 1/2, dan 0. Jadi cukup menghafalkan sinnya, bisa ketemu cosnya ya sobat. Lalu gimana untuk yang tan? Nilai tan tinggal membagi nilai sin dengan cos. Jadi tan itu dihasilkan dari membagi sin dan cos. Yang pertama 0 dibagi 1 itu hasilnya 0. Kedua, setengah dibagi setengah akar 3 hasilnya 1/3 akar 3. 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 hasilnya 1. 1/2 akar 3 dibagi 1/2 hasilnya akar 3. Dan yang terakhir 1 dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Angka berapapun dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi ya sobat. Nah, ini adalah nilai-nilai sudut istimewa trigonometri yang perlu dihafalkan, yaitu mulai dari sudut 0 sampai 90 derajat. Selanjutnya kita akan membahas trigonometri dalam kuadran. Nah, kuadran seperti ini ya sobat, seperti sumbu X dan sumbu Y. Dimulai dari 0 derajat, lalu 90 derajat, terus 180 derajat, 270 derajat, lalu kembali lagi 360 derajat. Untuk kuadrannya itu 0 sampai 90 derajat disebut dengan kuadran 1. Lalu 90 derajat sampai 180 derajat disebut kuadran 2. 180 sampai 270 disebut kuadran 3. Dan terakhir 270 sampai 360 disebut kuadran 4. Seperti itu ya sobat. Nah, yang pertama kita masuk ke kuadran 1.
Kuadran 1 besar sudutnya 0 sampai 90 derajat. Dalam pengerjaannya, langsung dimasukkan saja sudutnya. Nah, nilainya di kuadran 1, sin bernilai positif, cos bernilai positif, tan juga bernilai positif. Jadi nilainya semua di kuadran 1 positif. Kita masuk ke kuadran 2. Kuadran kedua, besar sudutnya 90 sampai 180. Untuk mengerjakan, kita perlu menambahkan angka 180 di depan, sobat, seperti ini. Sin 180 derajat dikurang alfa, itu akan menjadi sin alfa. Lalu cos juga seperti itu, sobat. Cos 180 derajat dikurang alfa itu menjadi cos alfa. Yang terakhir, tan 180 min alfa itu sama dengan tan alfa. Jadi untuk di kuadran kedua nanti pengerjaannya tinggal di 180 dikurangi sudutnya. Nah, besarnya sin di kuadran 2 bernilai positif. Cos di kuadran 2 bernilai negatif. Tan di kuadran 2 bernilai negatif. Jadi untuk kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin. Di sini sin positif ya, sobat. Lalu kita masuk kuadran 3. Kuadran 3 besar sudutnya 180 sampai 270. Nah, untuk mencarinya, tadi kalau di kuadran 2 180 dikurang, maka di kuadran 3 itu adalah ditambah. 180 ditambah alfa menjadi sin alfa. Untuk cos alfa juga seperti itu ya, sobat. Cos 180 ditambah alfa menjadi cos alfa. Yang tan 180 ditambah alfa menjadi tan alfa. Nah, untuk nilainya bagaimana? Di kuadran 3 nilai sin negatif, nilai cos negatif, nilai tannya positif. Jadi untuk kuadran 3 yang positif adalah tan. Tannya positif. Lanjut kita ke kuadran keempat. Besar sudutnya 270 sampai 360 derajat. Maka untuk mengerjakannya menggunakan rumus sin 360 derajat dikurang alfa itu menjadi sin alfa. Cosnya cos 360 derajat dikurang alfa itu menjadi cos alfa. Lalu tan 360 derajat dikurang alfa hasilnya menjadi tan alfa. Bagaimana nilainya? Nilai di kuadran 4 sin negatif, cos positif, dan tan negatif. Jadi untuk kuadran 4 yang positif adalah nilai cos. Untuk menghafalnya, kita hafalkan yang positifnya saja, sobat. Jadi di kuadran pertama semua positif, tidak perlu kita hafalkan. Nah, yang kita hafalkan adalah kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Kita hafalkan yang plusnya saja, yang positif, yaitu sin, ta, cos. Hafalinnya sin, ta, cos. Kuadran 2 sin positif, kuadran 3 tan positif, kuadran 4 cos positif. Yang lainnya bernilai negatif. Cukup mudah ya untuk menghafalnya, sobat. Kita masuk ke contoh soalnya ya, sobat. Contoh soal yang pertama. Jika disuruh menghitung nilai sin 240 derajat, itu berapa?
Nah, perlu kita perhatikan dulu 240 derajat itu berada di kuadran berapa? Kalau kita lihat tadi 240 ada di kuadran 3 ya sobat, di sini. Maka kita tulis dulu di sini di kuadran ke-3. Lalu setelah itu pengerjaannya di kuadran 3 tadi gimana? Kita lihat di sini. Di kuadran 3 pengerjaannya adalah 180 ditambah alfa. Maka di sini sin 240 itu kita rubah dulu menjadi sin 180 derajat ditambah berapa nih? Supaya menjadi 240. Cara mencarinya tinggal 240 dikurangi saja dengan 180. Berarti hasilnya adalah 60 ya sobat. Nah, di sini hasilnya akan menjadi sama dengan sin 60 derajat. Kita lihat di sudut istimewa, sin 60 hasilnya adalah setengah akar 3. Tetapi dia berada di kuadran 3. Nilai sin di kuadran 3 adalah negatif. Berarti dia hasilnya negatif 1/2 akar 3. Untuk mengerjakannya seperti itu ya sobat. Kita perhatikan kuadrannya di kuadran berapa. Lalu kita lihat di sudut istimewa nilainya berapa. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Jika ditanya nilai tan 315 derajat itu berapa? Sama seperti contoh soal yang pertama, kita perlu tahu dulu dia ada di kuadran berapa. Kita lihat 315 ada di kuadran 4 ya sobat. Kita tulis dulu di sini adalah kuadran ke-4. Lalu pengerjaannya di kuadran ke-4 seperti apa? Kita lihat lagi. Oh, di kuadran 4 itu perlu 360 derajat dikurang alfa. Berarti tan 315 ini kita rubah dulu menjadi tan 360 derajat dikurang berapa? Seperti itu. Supaya menjadi 315 caranya adalah 360 dikurang 315 saja sobat. Hasilnya adalah 45 ya. Berarti di sini sama dengan nilai tan 45 derajat. Tapi dia berada di kuadran 4. Tan 45 derajat, kita lihat di sudut istimewa. Tan 45 hasilnya 1. Di kuadran 4 tan bernilai negatif. Berarti di sini hasilnya adalah -1. Mudah ya sobat? Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Contoh soal yang ketiga. Jika diketahui sin A sama dengan 3/5, maka tentukanlah nilai cos A dan tan A. Nah, diketahui nilai sinnya, kita suruh mencari nilai cos dan tannya. Nah, untuk mencari seperti ini, kita butuh menggambar segitiga siku-siku. Seperti pembahasan yang pertama ya sobat. Kita gambar segitiga siku-sikunya. Nah, di sini kita tuliskan siku-siku. Nah, di soal diketahui sin A, berarti ada sudut A. A-nya bebas, boleh ditaruh di sini, boleh juga ditaruh di sini sobat. Tergantung sobat maunya di mana. Nah, kalau ini kita bahas, kita taruh sini saja ya sobat. Ini sudut A-nya. Nah, nilai sin A diketahui 3/5. Tadi sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Jadi sisi di depan si A itu nilainya 3. Lalu sisi miringnya bernilai 5. Sisi miring adalah sisi yang depan siku-siku ya sobat. Itu bernilai 5. Nah, ini belum diketahui nih sobat, sisi yang samping ini. Kita namakan X ya sobat.
X-nya belum diketahui. Nah, untuk mencari X, kita gunakan rumus triple Pythagoras. Mencari X adalah akar dari sisi miring pangkat 2 dikurang sisi depan pangkat 2. 5 dipangkatin 2, 25, dikurang 3 pangkat 2, 9. 25 dikurang 9 hasilnya 16. Akar 16 adalah 4. Maka di sini didapat X itu adalah 4 ya sobat. Nah, kalau sudah didapat semua sisi-sisinya, maka bisa kita cari nilai cos A dan tan A-nya. Kita cari di sini nilai cos A. Cos A. Cos itu adalah sisi samping per sisi miring. Kita lihat yang di samping sudut A itu berapa? Samping sudut A si X ya sobat. Yang kita cari yaitu 4. Sisi miringnya adalah yang di depan sudut siku-siku yaitu 5. Maka cos A di sini kita dapat adalah 4/5. Pertanyaan berikutnya, tan A. Tan A adalah sisi depan per sisi samping. Sisi depannya si A tadi adalah 3. Sisi sampingnya 4. Berarti tan A didapat 3/4. Mudah ya sobat untuk mengerjakannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai trigonometri ya sobat. Kalau ada soal yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan ke dalam kolom komentar. Insya Allah kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.